Disebutkan oleh Imam Munawi fi syarhihi, di dalam kitab syarahnya. Wa huna faidatun, ada sebuah faedah. Dzakaraha al-Imam Ar-Razi, yang disebutkan oleh al-Imam Ar-Razi. Innal ma'zad di Baghdad yauman, suatu hari di Baghdad itu airnya tuh bertambah pasang. Hatta asyrafat alal gharaq, sampai-sampai mereka ini mau ditenggelamkan. Sebab air itu terlalu pasangnya banyak. Cak kita ini biasanya di bulan November, Desember, musim itu pasti naik. Tapi alhamdulillah ya, antum beruntung tinggal di Palembang ini. Kenapa beruntung Pak? Mungkin antum yang lebih tua mungkin lebih tahu. Anak kelahiran tahun 90. Dari anak kecil sampai sekarang tidak kate kita gempa bumi. Tak ada. Karena posisinya kita nih kalau dijingok di letak geografis itu tempat yang aman, lempengannya itu tidak kena di Palembang. Selalu di bawah lempengan. Kita tinggal di tempat yang aman. Kenapa disebutkan itu? Karena Palembang disebut oleh Al-Habib Salim bin Abdullah Asy-Syafiri Hadramut Tsani. Hadramut yang kedua karena banyak habaibnya. Karena banyak aulia, wassalihin, wasyuhada, di Palembang ini yang menjaga keamanan daripada Allah. Maka beruntung kita di Palembang, beruntung yang kenal habaib, beruntung orang yang belajar sama habaib, beruntung mereka yang punya kenalan dengan habaib. Ketika kenal dengan habaib, gurunya habaib, bisa bersambung langsung sama Nabi Muhammad SAW. Dan itu yang menjaga keamanan kita. Maka alhamdulillah, insya Allah ya. Gak tahu antum pernah tak? Kita pernah ngerasakan cuman windu, lindu dari Bengkulu. Pernah gempa, gak ada tsunami, efeknya pernah gempa. Di waktu anak kecil, tahun 90-an lah. Lindu rumah tapi bukan gempa, cuman efek daripada gempa sana. Apakah kita pernah gempa? Tidak pernah ya kawan. Umur saya 30 tahun, 18 atau 30 ya? Umur 32 tahun. Kaget Maret tanggal 6 bulan 3, 33 tahun. 33 tahun ini tidak pernah ngerasakan gempa di Palembang. Alhamdulillah. Tidak pernah ke rumah rusak, gempa, rata, tidak pernah. Coba antum, perhatikan. Siapa yang paling tua umurnya di sini? Ustaz Endra? Anak aku. Masih 25 hari lagi. Siapa antum mungkin yang sini yang paling tua? Nah antum tuh, berapa umurnya itu antum? Umurnya berapa? 60. Pernah ngerasakan gempa di Palembang? Enggak pernah. Aman di Palembang. Alhamdulillah. Meskipun di daerah kawasan yang lain daripada Sumatera Selatan, alhamdulillah gempa. Siapa di sini makhluk hidup yang lama? Mudah kalau caknya. Suatu kali di Baghdad itu airnya tuh naik suatu hari sampai hampir tenggelamlah Baghdad itu. Fara'a ba'du sulaha ka'annahu waqafa ala Dijlah. Maka salah satu daripada orang soleh melihat yang ada di pinggiran sungai Dijlah. Dijlah itu sungai yang ada di Baghdad. Wa huwa yaqul, dan berkata, la haula wala quwata illa billah. Ya Allah, apa yang terjadi ini? La haula wala quwata illa billah. Ghariqat Baghdad, Baghdad bakal tenggelam. Faja'a syakhsan ay malakan, maka ada dua malaikat yang datang. Ini orang soleh. Kemarin kita sudah jelaskan bisa tak makhluk manusia, jingok, jin apa tidak? Kemarin sudah jelaskan minggu lalu ya tentang keimanan. Nengok Allah bisa tak di dunia, bisa tak di akhirat, nengok malaikat bisa tak. Nah ini kita mempercaya daripada hal tersebut, orang soleh dapat melihat malaikat. Faja'a syakhsan ay malakan, ada dua malaikat yang datang. Faqala ahaduma lil akhar, salah satunya berkata kepada yang lain. Ini orang soleh, lihat nih apa yang dilakukan malaikat di dalam sungai itu. Maladhi umir tabih, apa yang kau sekarang diperintahkan oleh Allah? Qala bitaghriki Baghdad, aku diperintahkan untuk menenggelamkan Baghdad. Summa nuhitu anhu, tetapi aku sekarang dicegah oleh Allah. Awalnya aku diperintahkan untuk menenggelamkan, akhirnya aku dicegah oleh Allah. Qala walimah, kata malaikat, loh kenapa tak jadi? Qala rafa'atil malaikatil lil, maka tak kala rafa'atil malaikatil lil, tak kala malaikat yang di malam hari itu naik untuk ngenjok tahu keadaan hamba kita ini setiap hari ada catatan amal diangkat kepada Allah setiap hari. Ketika maghrib yang siang naik ke pucuk, terus ada turun lagi malaikat yang ngawasi kita, ngawasi tentang hamba. Maka tiap hari jangan sampai kita jadi uang yang durhaka sama Allah. Maka disebutkan oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad di dalam kitab Tamassuk Biddin itu,
bahwasanya kita nih kalau pacak di awal daripada kita bangun, dia nak kita tidur, kita ingat sama Allah. Karena apa? Di saat itulah malaikat natangkan kitab kita kepada Allah, catatan amal kita. Maka jagalah dua waktu yang penting ini. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya hamba aku di awal dia bangun tidur, dia ingat Allah, di akhir dia nak tidur, dia ingat Allah, maka kata Allah di dalam hadis qudsi, aku maafkan di tengah-tengahnya itu. Berarti bangun subuh adalah afdal, bangun isya adalah afdal. Subuh dan isya adalah membedakan antara kita dengan munafik, ikhwan. Subuh dan isya. Maka ini keimanan orang itu ditengok, dilihat ketika waktu subuh dan waktu isya. Insya Allah kita termasuk orang mukmin sejati. Amin. Rabbal alamin. Dua malaikat yang malam naik semalam. Uftuddat bi Baghdad sab'amiyah farjin marah. Maka dia yang bawa catatan amal ini nunjuk tahu kepada Allah, ngabarkan bahwasanya 700 perawan sudah pecah haram di waktu itu. 700 keperawanan itu, maaf ngomong, berzina lah. Jadi berzina wong itu 700 wong di dalam satu malam itu. Ngadu ke Allah, kata Allah ini dah tenggelamkan baik. Kenapa banyak yang zina? Makanya hati-hatinan malam tahun baru kemarin. Berapa banyak wong yang sudah berzina di tahun itu. Maka disebutkan malam tahun baru itu adalah zina berjamaah satu dunia. Kenapa? Pasti melakukan maksiat di dalam malam tahun baru itu. Apa yang dilakukan wong malam tahun baru? Niup trompet, main petasan, berzina dengan ceweknya, apalagi malam-malam anak betina keluar. Waktu kita balik daripada acara BKB solawatan itu, keluar, ya Allah, yang banyak itu anak muda, ikhwan. Yang tanggung-tanggung belasan tahun itu, jeget-jeget, cek wong, apa anak wong nih? Keluar malam-malam dengan pakaian yang pendek. Bahkan ada yang berkerudung malam-malam. Di mana wong tuanya? Apa tak kata lagi kepedulian sama wong tuanya? Ketika kita disebutkan dalam hadis, Allah tidak akan pernah melihat muka orang tua yang tidak peduli kepada anaknya tentang agamanya. Di kitabnya kita kemarin tuh dakwah kepada keluarga. Penting ya. Maka malaman itu 700 farji haram. Uftudot, pecah keperawanan 700 dalam keadaan haram. Faghadiballah, maka Allah tahu kabar ini, marah, murka. Fa'amarani bitaghriqiha, kata malaikat Allah ini nyuruh aku untuk nenggelamkan Baghdad. Tsumma rafa'at malaikatin nahar. Kemudian malaikat yang siang ini tadi, ketika air lagi naik, malaikat siang ini tadi catatan amalnya naik kepada Allah. Kenapa? Dengan kabar bis abamiyah adzan wa iqamah. Di situ nunjuk tahu kabar ada 700 wong yang adzan di Baghdad. Bersamaan dengan iqamat, masih memanggil Allah, masih bersyahadat kepada Allah, masih ngajak wong sholat, masih ada ngajak wong untuk ngadep kepada Allah. Faghafarallahu lihaula bihaula, maka wong yang 700 tadi berzina itu dimaafkan sebab wong yang 700 ini yang azan kepada Allah. Fantabaha wa qad naqasal ma', maka dia sadar malaikat itu hilang, airnya sudah surut. Subhanallah. Adzan. Maka antum kalau kena, ini cerita terjadi ya di beberapa hal tahun yang lalu, bahwa rumahnya lagi kebanjiran, yang punyanya habaib bangsanya Al-Mahdali. Dia azan ketika banjir. Ketika banjir dia azan, banyu cuma lewat deh ikhwan. Muteri dia. Banyu tuh seakan-akan ini numpang lewat, ngirim sampai. Assalamualaikum bib, lewat. Nah, lewat deh banyu. Tidak masuk. Rumah sebelum dia habis, sebelah dia habis, belakang dia habis. Rumah dia benar, muter mana? Azan ketika banyu datang. Banyu datang disambut dengan azan, malu banyu itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ustaz, suara bagusnya apa? Tidak pula, namanya lagi balak, tak pula suara bagus azan yang penting azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Insya Allah Allah jagakan. Insya Allah kita termasuk orang yang dijaga oleh Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin.